I walk with you wherever you go. Through tears and joy, your promise is to be a better. Setiap manusia kita mempunyai keinginan. Tidak setiap keinginan itu merupakan kebutuhan. Ada beberapa keinginan kalau kita cermati bukan merupakan kebutuhan. Sehingga kalau keinginan itu diabaikan, hidup kita tidak terganggu. Tapi kalau kebutuhan kita diabaikan, maka hidup kita terganggu. Misalnya orang butuh makan, kalau tidak kasih makan, terganggu. Tapi kalau orang ingin nonton, tidak dikasih nonton, tidak terganggu. Paling sedih saja. Itu bedanya keinginan dan kebutuhan. Dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, kita berusaha untuk mencari keamanan dan kenyamanan. Setelah mendapatkannya, sadar atau tidak sadar, kita kadang terus mencari kenikmatan badani guna memenuhi keinginan yang seringkali melampaui berbagai kebutuhan. Pada saat itu bisa jadi aktivitas kita searat dengan pikiran untuk mencari kenikmatan duniawi. Hingga kita bisa jadi terlena, tak menyadari apa yang terpenting, apa yang paling menjadi prioritas dalam hidup kita, terjebak pada keinginan untuk hanya memikirkan diri sendiri. Kita bisa jadi sudah tahu mana yang baik dan benar, tetapi tidak menjalankannya karena diganduli oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Bukankah kita sudah dewasa, baik sebagai manusia karena sudah berusia, maupun sebagai orang Katolik karena sudah menerima 7 karunia Roh Kudus dalam sakramen penguatan. Apalagi bagi saudara-saudari yang telah selesai mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Jadi ada banyak di sini yang mengikuti evangelisasi pribadi, dan acara ini juga diselenggarakan oleh KEP, kursus evangelisasi pribadi. Pernah ada seorang bapak bertanya kepada anak muda, "Dek, di mana rumah Pak Lurah?" Lalu kata anak itu, "Oh, kalau rumah Pak Lurah, kalau ketemu belokan kanan, Bapak belok kanan saja. Kalau ketemu nanti belokan kiri, Bapak belok kiri saja. Dan kalau ketemu jalan lurus, Bapak lurus saja." Orang tua itu bertanya, "Lalu mana yang benar?" "Lah, Bapak kan sudah besar, bahkan Bapak sudah dewasa, jadi Bapak tahu mana yang benar, mana yang salah. Putuskan sendiri." Saudara-saudari yang terkasih, betul, kita itu sudah besar, kita sudah dewasa, tetapi kadang-kadang berkelakuan belum dewasa, baik dalam kehidupan iman maupun dalam usia kita. Jika hati kita syarat menurut Injil hari ini dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, hingga hidup tidak masuk akal dan menjauh dari Tuhan. Itulah situasi yang diingatkan Yesus agar para muridnya waspada terhadap kemungkinan orang yang hidup seperti orang mabuk. Saudara-saudari pernah lihat orang mabuk? Belum. Atau saudara-saudari belum pernah lihat orang mabuk karena sering mabuk sendiri. Jadi dia nggak tahu mana orang mabuk gitu ya, karena dia sering mabuk sendiri. Hari ini diingat ini orang-orang mabuk ini ya. Maka Yesus berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti jerat." Yesus mencermati 3 hal setidak-tidaknya dalam Injil hari ini. Yang pertama, bahaya kenikmatan diri, termasuk membelanjakan apa saja yang tidak hakiki melalui
pesta pora sebagai ungkapan kegembiraan yang berlebihan, yaitu suatu pesta karena nafsu dan naluri, membelanjakan segala sesuatu yang tidak perlu. Saya berkata, hidup itu harus sederhana. Lalu orang bertanya, hidup sederhana itu seperti apa? Saya bilang hidup sederhana itu bukan hidup miskin. Paus itu hidup sederhana. Segala sesuatu dimiliki fasilitasnya, tapi hidup sederhana. Justru orang yang hidup sederhana itu adalah orang yang punya. Orang yang kaya, orang yang berlimpah bisa hidup sederhana. Orang miskin tidak bisa hidup sederhana. Memang sudah begitu. Mau sederhana bagaimana? Jadi jangan mengharapkan orang yang sederhana untuk sederhana. Justru orang yang kelas menengah ke atas itulah yang dituntut hidup sederhana dan bisa hidup sederhana. Lihat Paus, bisa menggunakan fasilitas apapun karena berhak, tetapi tidak menggunakan. Maka pernah viral Paus pakai jam apa? Casio. Ya. Pakai Casio. Tadinya pakai jam bagus diganti Casio. Romo Hilman tuh ganti tuh jamnya. Sekarang Casio dia. Nanti mungkin sudah tahu, sudah setahun diganti lagi gitu ya. Romo Eko, jangan tertawa keras-keras. Romo Eko itu senang kalau temannya menderita. Tadi dalam perjalanan naik mobil dengan Romo Hilman, dia bilang, duh nanti ada renungan Romo Eko, duh saya pasti nanti dibully lagi. Saya bilang dibully apa Romo? Masa dibilang kumisnya dilelang saja. Oh, saya bilang kalau itu enggak apa-apa kalau kumis. Memang pantas dibully. Pastor Eko tuh bilang pada saya tadi. Saya bilang Pastor Eko, saya belum mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas jasanya di GBK dengan menjadi dirigen yang luar biasa. Lalu Romo Eko bilang, ya tapi saya tidak salaman dengan Paus. Saya bilang, ya Paus tahu tergantung kesucian seseorang. Kalau masih jauh dari kesucian, enggak mungkin. Lihat, orang yang menderita itu dekat dengan Tuhan. Romo Hilman menderita, salaman dengan Paus. Jadi saudara-saudari, kalau dibully oleh Romo Eko, enggak apa-apa. Saya terus-menerus dibully oleh Romo Eko. Kalau tidak ada saya. Dia bilang, ingat saudara-saudari, saya temannya Monsinyur. Ya, dia jabatan tinggi, tapi yang lebih terkenal saya. Ya. Saya bilang, Romo Eko enggak apa-apa. Romo Eko itu ya, kalau kata Yesus, seperti ahli Taurat. Hai, jadi jawabannya tuh bagus benar-benar. Tapi kata ahli Taurat, kata Yesus, hai engkau ahli Taurat, jawaban bijaksana. Tapi engkau sudah dekat dari kerajaan Allah. Ya, Romo Eko sudah dekat dari kerajaan Allah. Tapi masih di luar. Sekarang Romo Eko terganggu konsentrasi, sedang mempersiapkan membalas saya nanti. Ini saudara An ini ketawa ya. Ini lagi mabuk atau tidak? Jadi itu ya Yesus ya. Jadi dalam kerangka kelebihan itu, di situ tubuh itu dirusak oleh kenikmatan badani. Kata Yesus, ingat, jangan sampai tubuh kita dirusak. Paulus sendiri mengingatkan, tubuhmu adalah bait Allah, kudus, suci. Maka kuduskanlah tubuhmu. Kedua, Yesus
juga mencermati ada bahaya cinta diri dan ketergantungan pada minuman dan obat terlarang yang bisa membawa orang pada ketidaksadaran akan panggilan hidup sejati. Akan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Di situ pikiran, perasaan dan kehendak diracuni oleh nafsu dan naluri. Orang mudah tergoda. Dan ketiga adalah bahaya egoisme dan individualisme yang mengakibatkan orang hanya berpikir untuk diri sendiri. Di situ roh seseorang dipenjara oleh keinginan dan kepuasan duniawi. Akhirnya Yesus mengajak para murid untuk selalu berjaga-jaga, yaitu fokus pada apa yang menjadi panggilan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, hingga kita selalu siap siaga serta berdoa dan fokus pada Tuhan yang menjumpai kita, hingga kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Maka ciri orang yang mengalami kedekatan dengan Tuhan adalah adanya damai sejahtera, sukacita selalu. Mungkin hidupnya ada kesulitan, mungkin hidupnya ada perjuangan, mungkin ada sesuatu yang harus digeluti, tapi ada sukacita yang membuat orang merasa diberkati oleh Tuhan. Dengan ciri selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Tadi ada cerita lagi ya. Tapi ini enggak cerita baik ini. Romo Hilman tuh 10 tahun dengan saya. Lalu Romo Eko tuh berkata, 10 tahun dengan uskup menderita ya? Keterlaluan enggak? Menuduh yang tidak-tidak. Dia bilang, tidak, saya bersuka cita. Tuh kan, ciri orang kudus kan begitu, saya bersuka cita. Ciri orang yang tidak kudus menuduh orang. Ya. Dia memang bersuka cita. Lalu Romo Hendra komentar, ya cirinya lihat, rambutnya tetap putih. Itu walaupun hidup penuh perjuangan, kerja keras, sukacita. Romo Eko ketawa-ketawa di sana sini, rambutnya putih. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para muridnya untuk sadar, tahu diri dan tahu batas, serta tetap terarah pada Allah, hingga keinginan badani tidak menguasai jiwa dan tak merasuni rohnya. Itulah hidup yang menurut Paulus dalam bacaan kedua, hidup berkenan pada Allah, tidak bercacat dan tidak kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada Advent pertama kita diajak tidak tenggelam pada dua hal yang bisa menyebabkan kita jatuh, yaitu keputusasaan dan ketidaknyamanan. Ada dua ekstrim yang bisa menyebabkan jatuh, kekurangan dan kesengsaraan dahsyat, serta kelimpahan yang luar biasa, yang kalau kita tidak sadar diri dan tahu batas, bisa membuat kita jatuh. Kita diingatkan untuk tidak makanya diperbudak oleh kenyamanan dan kemakmuran, hingga kita syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta dihantui nafsu keinginan pribadi. Advent adalah masa penantian yang mengajak kita untuk tetap fokus akan kedatangan Tuhan dan kelahiran juru selamat. Juga di dalam hidup kita saat ini untuk menyelamatkan kita, seringkali Yesus datang dalam rupa yang tidak kita duga. Ada 3 kedatangan Yesus. Kedatangan yang pertama, 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus lahir di Betlehem. Kedatangan yang kedua yang digambarkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus akan datang sebagai penyelamat di akhir zaman. Dan kedatangan ketiga adalah kedatangan dalam hidup sehari-hari yang kita rayakan juga dalam masa Advent untuk menjadi Natal hari ini. Kedatangan Yesus. Kadang kedatangan Yesus tidak terduga. Dan kedatangan Yesus perlu dinantikan. Advent
itu bukan menantikan secara pasif, duduk diam menunggu, tidak. Menanti aktif. Menanti dengan berjalan. Ibarat orang yang menanti mengantri. Kalau ada toko diskon, itu ada orang antri. Nah itu antri. Diskon sekian persen, antri. Pernah konon katanya di Glodok, ada satu toko kelontong baru yang membuka promosi dengan besar. Pada hari ini akan dibuka toko ini dan pada jam ini selama 3 jam sejak dibuka diskon 50%. Maka sejak pagi antri luar biasa untuk mendapatkan diskon 50%. Untuk dapat berkat 50%. Nah, antri seperti itu, itulah Advent. Antri menunggu yang aktif, bukan antri menunggu di rumah, tapi antri mendekati sumber rahmat. Advent itu antri mendekati sumber rahmat yang kita tahu. Lalu setelah antrian panjang, pada jam 10 ditentukan dibuka sampai dengan jam 1, itu dibuka, toko belum dibuka. Pada 5 menit itu sudah 5 menit sebelum antri. Ada seorang bapak-bapak, engkau itu lewat, keluar. Ditarik orang lain suruh ke belakang. Biar tarik suruh ke belakang lagi. Ya, dia bilang antri. Dan dia pengen itu, ya. Dia disuruh antri. Dia bilang saya harus nggak boleh antri. Kami sudah dari pagi ke sini. Lalu dia lari, ditangkap, dipegang dari belakang. Lalu akhirnya engkau itu dipegang dari belakang. Dia bilang kalau Oe terus dipegang terus di sini nggak apa-apa. Oe nggak akan buka toko itu. Si engkau ini. Pemilik toko yang mau buka toko jam 10 itu. Yesus. Nggak usah, ya. Romo Eko nggak usah ketawa, nanti ada gilirannya. Jadi Yesus kadang-kadang muncul dalam rupa yang tidak terduga. Yang justru akan memberikan rahmat. Kita cegah untuk membukakan rahmat bagi kita. Saudara-saudari yang Advent adalah saat untuk tetap berdoa, berjaga kapan dan bagaimana Tuhan datang dengan cara yang di luar dugaan kita. Advent adalah saat tetap waspada hingga godaan memalingkan diri dari Tuhan, entah karena kekurangan ataupun karena kelimpahan dapat diatasi. Kursus evangelisasi pribadi membuat diri dewasa hingga orang tahu mana yang baik, yang benar. Mana harus belok ke kiri, mana harus belok ke kanan, kapan harus berjalan lurus. Bahkan kursus evangelisasi pribadi membuat orang makin santun dan makin kudus sehingga terhindar dari segala kemabukan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. KEP adalah kursus yang membuat diri tetap dewasa dan berjaga hingga mampu melakukan evangelisasi, pewartaan, bukan hanya lewat pengajaran, tetapi terlebih lewat kesaksian hidup Katolik yang dewasa, dengan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang santun, dan mana yang kudus. Semoga dengan demikian, melalui hidup kita sungguh nama Tuhan dimuliakan dan kita mampu menghadirkan Tuhan bagi mereka yang sampai sekarang menantikan rahmat. I walk with you wherever you go, through tears and joy, your promises to be a better